ismi fina Fatihatus Salihah wa ana min qismi ulumil Qur'an wa tafsir fi fasl al-awwal A wa hadha huna ana sa'ashrahu lakum al-mabhath 'an al-fi'li wal fa'il wa maf'uli bih li ta'dil al-imtihan fi darsil al-lughatil arabiyyah. Sebelum kita membahas tentang fi'il, fa'il, maf'ul, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu sebenarnya fi'il, fa'il, maf'ul itu termasuk kelompok ilmu apa sih? Fi'il, fa'il, maf'ul adalah salah satu pembahasan dalam ilmu nahwu. Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab, khususnya tentang kaidah-kaidah untuk menyusun kalimat yang sesuai dengan aturan bahasa Arab. Dalam ilmu nahwu juga ada yang dikenal dengan istilah i'rab loh. Apa itu i'rab? I'rab adalah perubahan harokat akhir kalimat yang disebabkan masuknya amil, baik secara lafaz maupun perkiraan. Ada 4 macam i'rab. Yang pertama adalah i'rab rafa atau marfu, yang salah satu tandanya yaitu dhammah. Kemudian ada nasab atau mansub, salah satu tandanya adalah fathah. Ada khafad, salah satu tandanya kasroh, dan juga ada jazm, di mana salah satu tandanya adalah sukun. Mengenai pembahasan kita kali ini, yaitu fi'il, fa'il, dan maf'ul. Fi'il, dalam tata bahasa Indonesia, fi'il disebut juga dengan predikat, ya, atau kata kerja. Dalam segi objeknya, fi'il terbagi menjadi 2. Ada fi'il muta'addi, yaitu fi'il yang membutuhkan objek, dan fi'il lazim yang tidak membutuhkan objek. Yang kedua kemudian adalah fa'il. Fa'il dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan subjek. Yang ketiga ada maf'ul bih, dalam bahasa Indonesia disebut dengan objek. Masuk ke pembahasan yang pertama, fi'il. Fi'il huwa ma dalla ala ma'nan fi nafsihi muqtarin bi zamanin. Yang artinya adalah fi'il adalah kata yang menunjukkan suatu makna di dalamnya dan berkaitan dengan waktu. Aqsamul fi'li atau pembagian fi'il berdasarkan waktunya. Fi'il itu terbagi menjadi 3, ada fi'il madi, fi'il mudhari, dan juga fi'il amr. Apa sih itu fi'il madi? Fi'il madi adalah fi'il yang menunjukkan waktu masa lampau, itu yang sudah dikerjakan. Yang kedua ada fi'il mudhari. Apa sih itu fi'il mudhari? Fi'il mudhari adalah fi'il yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan, akan datang. Nah, yang ketiga ada fi'il amr. Apa sih itu fi'il amr? Fi'il amr adalah menunjukkan perintah, fi'il kata kerja yang menunjukkan perintah yang dilakukan untuk masa yang akan datang. Kemudian fi'il dari segi objeknya itu terbagi menjadi 2, ada fi'il muta'addi dan juga fi'il lazim. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek atau al-fi'lul ladzi yahtaju ilal maf'uli bih. Maksudnya bagaimana? Mari kita perhatikan contohnya. Nah, lafaz qara'a Muhammadun al-kitaba. Qara'a Muhammadun al-kitaba yang artinya Muhammad telah membaca buku. Maka qara'a itu termasuk kepada fi'il muta'addi. Kenapa? Karena dia membutuhkan objek. Apa yang ia baca? Yang ia baca adalah buku. Nah, seperti itu contohnya. Yang kedua ada fi'il lazim. Al-fi'lul ladzi la yahtaju ilal maf'ul bih. Fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih atau objek. Fi'il lazim ini kebalikan dari fi'il muta'addi. Jika fi'il muta'addi itu membutuhkan objek dan fi'il lazim ini tidak membutuhkan objek. Contohnya seperti apa? Contohnya, jalasa at-tilmidu 'alal kursi. Seorang murid duduk di atas kursi. Jikalau kita membuat kalimat jalasa at-tilmidu tanpa 'alal kursi, itu kita bisa pahami. Maka lafaz 'alal kursi ini bukan sebagai objek, tapi sebagai keterangan. Nah, jadi jalasa termasuk fi'il lazim karena dia tidak membutuhkan objek, namun bisa menambahkan keterangan sebagai pelengkap dalam memahaminya. Masuk kepada pembahasan yang kedua yaitu fa'il. Fa'il terbagi menjadi 2, ada fa'il zohir dan juga ada fa'il mustatir. Apa itu fa'il zohir? Fa'il zohir adalah fa'il yang ditampakkan kebacaannya atau lafadznya, sedangkan fa'il mustatir adalah fa'il yang tersembunyi di dalam fi'il dan tidak ditampakkan bacaannya. Masuk ke contohnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Qara'a Muhammadun al-kitaba. Muhammad telah membaca buku.
Qara'a di sini sebagai fi'il, Muhammad sebagai fa'il. Bagaimana kita bisa menunjukkan, kita membuktikan bahwasannya Muhammad itu fa'il? Mari kita buat pertanyaan. Siapa yang sedang membaca buku itu? Yang membaca buku adalah Muhammad. Maka bisa kita buktikan bahwa Muhammad adalah pelaku atau fa'ilnya. Contoh yang kedua ada jalasa at-tilmidu 'alal kursi. Seorang murid duduk di atas kursi. Siapa yang duduk di atas kursi? Yaitu seorang murid. Maka seorang murid itu berkedudukan sebagai fa'il. Contoh i'rabnya. Qara'a adalah fi'il madhi mabniun 'alal fathi. Yang kedua, Muhammadun fa'ilun ismun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Fa'il itu termasuk isim marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Kita perhatikan lafaz Muhammad. Apa harokat dari lafaz Muhammad ini? Harokat terakhirnya itu dhammah. Maka salah satu tanda dari marfu' itu diakhiri dengan harokat dhammah. Qawaidul fa'il, kaidah fa'il. Dalam kitab Al-Arabiyyah li Tullabil Jami'ah, al-fa'il huwa ismun marfu'un taqaddamahu al-fi'lu wa huwa alladhi fi'lul fa'il. Fa'il adalah isim marfu' yang didahului oleh fi'il atau kata kerja. Wa huwa alladhi fa'alal fi'lu, dan fa'il adalah orang yang mengerjakan suatu pekerjaan ini. Dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik, dalam nazamnya bisa kita temukan bait berikut ini yang menjelaskan tentang fa'il. Al-fa'ilun ladzi kamarfu'ai ata Zaidun muniran wajhuhu ni'mal fata wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'in dhahar fahuwa wa illa fadhamirun istatar. Nah, dalam bait yang kedua, wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'in dhahar, dan setelah fi'il itu ada fa'il jika fa'ilnya berbentuk fa'il dhahir seperti qara'a Muhammadun. Nah, fahuwa wa illa fadhamirun istatar. Namun setelah fi'il ini tidak disebutkan fa'il jika fa'il ini tersembunyi di dalam fi'ilnya atau yang disebut dengan fa'il berbentuk mustatir. Kesimpulannya adalah fa'il merupakan isim marfu'. Dalam bahasa Indonesia, fa'il disebut dengan subjek atau pelaku. Nah, yang terakhir, fa'il terletak setelah fi'il. Masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu maf'ul bih. Maf'ul bih dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan objek. Mari kita perhatikan contohnya. Qara'a Muhammadun al-kitaba. Muhammad telah membaca buku. Qara'a di sini sebagai fi'il, Muhammad sebagai fa'il, al-kitaba sebagai maf'ul bih. Nah, kita bisa buktikan dengan kalimat seperti ini. Apa yang Muhammad baca? Yang Muhammad baca adalah buku. Maka lafaz al-kitaba atau buku ini menjadi maf'ul bih atau objeknya. Contoh yang kedua, jalasa at-tilmidhu 'alal kursiyyi. Seorang murid duduk di atas kursi. Nah, lafaz 'alal kursi ini bukan maf'ul bih, namun dia keterangan sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya. I'rab. Qara'a fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Muhammad al-fa'il ismun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Al-kitaba maf'ul bih mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun zahiratun. Al-kitaba. Lihat, al-kitaba ini berharokat fathah karena maf'ul bih itu termasuk mansub, dan salah satu tanda dari mansub adalah fathah. Qawaidul maf'ul bih. Dalam kitab Al-Arabiyyah li Tullabil Jami'ah, al-maf'ul bih wa ismun mansubun wa qa'a alaihi fi'lul fa'il. Maf'ul bih adalah isim mansub yang terletak setelah fi'il fa'il. Dalam kitab Ajurmiyah, bahwa ismul mansubul ladzi yaqa'u bihil fi'lu, yaitu isim mansub yang terletak setelah fi'il. Sebagaimana yang telah saya singgung di awal, salah satu tanda i'rab adalah mansub. Nah, dalam penerapannya, salah satu mansubatil asma adalah maf'ul bih. Makanya pengertian maf'ul bih adalah isim mansub yang terletak setelah fi'il fa'il. Nah, dalam hal ini, dalam contoh yang tadi saya berikan, itu mansubatil asma, mansubnya maf'ul bih ini ditandai dengan harokat fathah. Nah, fathah adalah salah satu tanda nasab, salah satu dari tanda nasab yang berbentuk isim mufrad. Kesimpulannya, maf'ul bih adalah isim mansub, dan dalam bahasa Indonesia maf'ul bih itu
disebut dengan objek. Oke, masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu qiraah atau penerapan dari apa yang telah saya jelaskan sebelumnya. Qiraah. Dhahaba al-talibu ilal madrasati mubakkiran yata'allama al-ilma. Fil madrasati yajlisu al-talibu fi shaffil awwali wa yastami'u ad-darsa. Yuhibbu al-talibu al-qira'ata. Yang artinya, seorang murid itu pergi ke sekolah pada pagi hari. Dia ta'allama al-ilma, untuk mencari atau mempelajari ilmu. Fil madrasati, di sekolah, yajlisu at-talibu fi shaffil awal. Seorang murid ini duduk di barisan yang pertama. Wa yastami'u ad-darsa, dan ia memperhatikan pelajaran. Wa yuhibbu at-talibu al-qira'ata. Seorang murid itu menyukai atau suka membaca. Mari kita identifikasikan. Sudah saya berikan warna. Dhahaba. Dhahaba itu termasuk fi'il lazim, karena ilal madrasati itu bukan maf'ul bih sebagaimana telah saya jelaskan sebelumnya. Al-talibu itu sebagai fa'il, karena yang pergi itu adalah talib, seorang pelajar. Liyata'allama al-ilma, yata'allama termasuk fi'il muta'addi, karena dia membutuhkan objek. Liyata'allama, untuk mempelajari apa yang ia pelajari, al-ilma. Nah, yata'allama termasuk fi'il muta'addi, dan al-ilma ini dia termasuk maf'ul bih. Yajlisu at-talibu fi shaffil awwali. Yajlisu itu termasuk fi'il lazim. At-talibu fa'il, fi shaffil awwali itu termasuk keterangan berbentuk jar majrur. Wa yastami'u ad-darsa. Yastami'u dia termasuk fi'il, ad-darsa sebagai maf'ul bih, maka yastami'u ini termasuk fi'il muta'addi yang membutuhkan objek. Yuhibbu at-talibu al-qira'ata. Yuhibbu itu termasuk fi'il muta'addi, at-talibu termasuk kepada fa'il, dan al-qira'ata sebagai maf'ul bih atau objeknya. Oke, sekian pembahasan dari saya. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum wa istima'ikum. Ma'an najah fi kulli umur. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talks kinda lazy and people say she's crazy and her life's a mystery. Oh, but love grows where my rosemary goes, and nobody knows like me. There's something about her head on her mind. It's a feeling that's fine, and I just gotta say, tell her that